Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaldo Rahmatullahi. Saya berasal dari kelas 5F dengan NIM 2223240134. Video ini saya buat ingin memenuhi tugas mata kuliah, yaitu metode penelitian. Dosen pengampu Ibu Dina Apriani. Di sini saya membahas proposal berjudul tentang pengaruh penggunaan media kartu bilangan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 1 di SD IT Ummu Fatimah Bengkulu. Yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Pendidikan merupakan perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Saiful Sagala, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat penting. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan matematika. Karena ilmu ini sedemikian penting, maka konsep dasar matematika yang benar yang diajarkan kepada seorang anak haruslah benar dan kuat. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran matematika diajarkan di sekolah dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya adalah agar peserta didik mampu menggunakan matematika untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan khusus dari pembelajaran matematika adalah siswa mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam kaitannya pembuatan kesimpulan secara generalisasi dan penyusunan sebuah bukti. Adapun identifikasi masalah terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hasil belajar matematika siswa kurang maksimal. Yang kedua yaitu siswa yang belum hafal angka 1 sampai 10. Yang ketiga yaitu siswa belum mampu menyebutkan angka 1 sampai 10. Yang keempat yaitu siswa belum mampu melakukan penjumlahan atau pengurangan dari angka 1 sampai 10. Yang kelima yaitu proses pembelajaran guru masih menggunakan metode konvensional. Yang terakhir, guru masih menggunakan metode ceramah dan media buku pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Melihat luasnya cakupan masalah yang teridentifikasi dibandingkan dengan waktu dan keterampilan yang dimiliki peneliti, agar lebih terarah dan dapat dilaksanakan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dikaji pada pengaruh penggunaan media kartu bilangan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 1 di SD IT Ummu Fatimah Bengkulu. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh penggunaan media kartu bilangan terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas 1 di SD IT Ummu Fatimah Bengkulu. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media kartu bilangan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 1 SD IT Ummu Fatimah Bengkulu. Selanjutnya yaitu deskripsi konseptual. Yang pertama yaitu mata pelajaran matematika. Istilah matematika berasal dari bahasa Latin, yakni manhanein atau mathema, yang dimaknanya adalah belajar atau hal yang dipelajari. Selain itu, dalam bahasa Belanda matematika disebut wiskunde, yang berarti ilmu. Menurut Novita dan Anita tahun 2006,
Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan. Menurut Nobita, salah satu alasan mengapa matematika dipelajari adalah karena berguna baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai bahasa dan alat dalam perkembangan sains dan teknologi. Matematika memiliki kegunaan serta fungsi tersendiri untuk menunjang aktivitas manusia. Nur Hadi menjelaskan, fungsi matematika adalah mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran dan geometri. Yang selanjutnya itu karakteristik pembelajaran matematika di SD. Yang selanjutnya itu karakteristik pembelajaran matematika di SD. Mata pelajaran matematika pada tingkat SD bertujuan untuk mendapatkan ilmu matematika itu sendiri dan untuk mengembangkan daya berpikir serta didik yang logis, analitis, sistematis, dan kritis. Pembelajaran matematika di sekolah dasar memiliki beberapa macam karakteristik, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika memakai metode spiral. Yang kedua yaitu pembelajaran matematika bertahap. Yang ketiga yaitu pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Yang keempat yaitu pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Yang ketiga yaitu media kartu bilangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilangan adalah satuan jumlah atau banyaknya sesuatu. Kesulitan peserta didik pada umumnya adalah dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Pada siswa kelas 1 sekolah dasar, operasi itu merupakan materi kartu bilangan merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan konsep yang dipelajari. Kartu bilangan adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Menurut Sardiman, media kartu adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu mengajar yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan sumber informasi ke penerima pesan untuk meningkatkan interaksi guru dan siswa. Yang B yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan Nur Kisti yang berjudul pengaruh media kartu bilangan teratur terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas 5 SDN 10 Boto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil penelitian tentang motivasi belajar siswa yang meliputi minat terhadap pelajaran matematika, tekun terhadap tugas, adanya harapan dan cita-cita, adanya hasrat dan keinginan berhasil, lingkungan belajar yang kondusif, dan adanya kegiatan menarik dalam belajar dikategorikan sangat tinggi. Sedangkan lebih senang
bekerja mandiri dikategorikan tinggi dan cepat bosan menghadapi tugas-tugas rutin dikategorikan rendah. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evi Apriani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan media berbasis kartu bilangan termasuk kategori baik dengan rata-rata 78,93. Selanjutnya itu C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Yang dimana kerangka berpikir yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 1 di SD IT Umum Fatimah Kota Bengkulu masih rendah. Media pembelajaran kartu bilangan. Yang selanjutnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 1 SD IT Umum Fatimah Kota Bengkulu meningkat. Yang terakhir yaitu D. Hipotesis. Hipotesis penelitian adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Disebut dengan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Hal itu dikarenakan belum berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HA. Terdapat pengaruh penggunaan media kartu bilangan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 1 SD IT Umum Fatimah Kota Bengkulu. HO. Tidak dapat pengaruh penggunaan media kartu bilangan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 1 di SD IT Umum Fatimah Kota Bengkulu. Yang selanjutnya itu bab 3. Yang A. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian dengan melakukan sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan secara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen. Hasilnya akan dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Yang B yaitu lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDIT Umum Fatimah Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Al-Falah 1 Pekansabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu 1 bulan terhitung sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Yang C yaitu desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen, yaitu penelitian yang mendekati percobaan sungguhan di mana tidak mungkin mengadakan kontrol atau manipulasi semua variabel yang relevan. Dalam menentukan validasi internal
dan eksternal sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Desain kuasi eksperimen adalah penelitian yang mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Yang D yaitu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Menurut Sugiono, dalam bukunya Statistika untuk Penelitian tahun 2016 halaman 61, populasi adalah wilayah generalisasi meliputi objek atau topik dengan kualitas yang karakteristik tertentu yang diteliti yang peneliti terapkan untuk meneliti dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, populasi adalah kelompok yang menarik perhatian. Kelompok tersebut oleh penelitian dijadikan sebagai objek untuk hasil penelitian. Yang selanjutnya itu sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, penelitian tidak mungkin mengambil semua untuk peneliti karena terbatas dana. Yang selanjutnya yang E yaitu definisi operasional variabel. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau aktivitas yang mengalami perubahan tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang kedua yaitu variabel terikat. Yang F yaitu teknik pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu tes, yang selanjutnya yaitu yang G instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, cermat, dan hasilnya lebih baik dan sistematis sehingga mudah diolah dan ditanya. Yang H yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji validasi soal tes hasil belajar siswa. Uji validasi adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk menguji terhadap isi konten dari sebuah instrumen. Tujuan dari uji validasi yaitu untuk mengukur ketepatan instrumen yang akan dipergunakan dalam sebuah penelitian. Mungkin itu saja materi dari proposal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.